Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, saya pernah membeli sebidang tanah dari orang tua tanpa surat. Lalu keluarga saya setelah ayah saya wafat, harta punya saya dirampas oleh abang saya dan dijadikan warisan. Saya harus bagaimana Buya? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya bicara dengan Anda dulu. Baru setelah itu kepada abang-abang Anda. Anda dan yang serupa dengan Anda, kalau Anda membeli sesuatu hendaknya harus ada hitam di atas putih. Satu. Kalau belum bisa harus ada saksi, ada bayinah, ada saksi, sehingga kalau ada apa-apa ada yang menjaga. Kalau ternyata Anda tidak punya surat, kemudian orang tua meninggal dunia, lihat, maka abang-abang Anda waris itu ya nggak jahat, dia nggak tahu. Maka Anda jangan mengatakan abang merampas dulu. Anda berkata abang merampas. Abang Anda tidak tahu kalau Anda sudah beli. Abang Anda tidak tahu kalau Anda sudah beli karena Anda ada suratnya. Bahkan mungkin abang Anda sangat berhati-hati. Mungkin ada adik yang lainnya yang fakir, jangan sampai harta waris ini tiba-tiba diaku oleh salah satu, diaku oleh Anda padahal Anda tidak membeli. Kan dia menjaga. Kalau sampai dia mengiyakan tiba-tiba langsung dikasihkan ke Anda tanpa bukti, dia zalim, mereka zalim. Karena memberikan kepada Anda yang tidak ada bukti kalau Anda telah membelinya. Hati-hati. Atau Anda punya saksi. Kalau Anda punya saksi, maka biasanya saksi kalau dibawa ke mahkamah, mahkamah akan memutuskan. Karena ada saksi, kalau dusta, dosanya saksi, urusan dia. Ada saksi, diadukan mahkamah, mahkamah akan menyelesaikan bahasanya memang ini sudah dibeli. Kalau mahkamah tidak memutuskan, nggak boleh. Baik, ini adalah bagi adik kalau membeli. Harus siapapun kita kalau beli hendaknya pakai hitam di atas putih supaya nanti tidak bermasalah di belakangnya. Yang kedua, nasihat buat abang-abang. Mungkin maksud Anda baik wahai abang-abang, karena tidak ada suratnya. Karena tidak ada suratnya, maka Anda menjaga hak-hak ahli waris, jangan diberikan dong kepada orang yang ngaku-ngaku telah membelinya. Sebab setiap orang mengaku dipenuhi, ini bahaya banget. Besok tetangganya ngomong, rumah sebelah sudah dihibahkan ke saya, mau kita kasih? Kan kacau. Jadi Anda dalam urusan waris jangan gampang-gampang percaya dengan orang mengaku-ngaku seperti itu, kecuali ada bukti. Tapi di sisi lain, Anda sebagai abang, kalau Anda selama ini melihat tanda-tanda adik itu jujur, adik tidak bohong, nggak kebiasaan dia berbohong, maka Anda pikir ulang dong. Anda bisa dudukkan, kemudian adik disuruh bersumpah, kalau benar ya sudah dipercaya saja. Karena biarpun tidak punya bukti, punya saksi, tapi dia punya sumpah. Kalau tidak bil bayyinah, tidak ada saksi menyaksikannya, maka dia bersumpah. Kalau bersumpah urusannya dengan Allah. Kalau dibohong dia dosa. Maka Anda bisa memberikannya. Tapi tanpa itu nggak boleh langsung diberikan begitu saja. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Nah, kemudian bagi abang-abang itu tadi, kalau siapapun bukan abang-abang, kalau ada tanda-tanda kebenaran dalam omongannya, sebisa mungkin ya, jangan sampai kita nuruti hawa nafsu kita. Sehingga biarun pokoknya nggak ada surat ya Ustaz. Padahal di hati kecil kita itu sebenarnya ada percaya. Karena kita kadang urusan dunia itu kadang kita mengingkari hati kecil kita. Sebutnya hati kecil kita tuh percaya. Atau bahkan jika ada yang pernah tahu, dusta kalau dia tidak memberitahu. Misalnya di antara abang-abang tahu ini pernah dibeli, tapi pura-pura tidak tahu, neraka paling gede buat dia. Ada salah satu abangnya tahu bahwasanya memang pernah dibeli. Ternyata dalam bagian waris pura-pura tidak tahu, diam saja. Wah, neraka jahanam orang ini. Karena apa? Dia tahu kebenaran tapi tidak pernah membongkar, tidak pernah menjelaskan tentang kebenaran tersebut. Begitu, jadi dua belah pihak tolong waspada. Anda sebagai Anda yang bertanya, kalau memang tidak, jangan berkata Anda dihibahkan. Tapi kalau Anda yakin hibah itu diberikan kepada Anda boleh bersumpah di depan mereka untuk buktikan kalau
itu adalah benar. Kalau mereka nerima, alhamdulillah. Kalau tidak, ingat, mereka tidak salah karena memang Anda tidak punya surat, dan mungkin Anda juga pernah berbohong dan sebagainya karena tidak ada surat. Baru nanti sebelumnya paling aman diselesaikan ke mahkamah. Kalau dua ini masih ada sering benturan, kalau mahkamah mengatakan, kamu mana buktimu, mana buktimu, setelah ada bukti menurut hakim selesai. Apa yang diputuskan hakim setelah itu jangan ribut, biarpun saat dohir adalah salah. Misalnya tiba-tiba hakim memutuskan sesuai dengan bukti-bukti, saksi-saksi, bahwasanya rumah peninggalan ini adalah milik anak yang pernah membelinya, maka Anda harus diam sebab keputusan hakim. Tidak usah mau hakim, tidak. Hukumul hakim yarfa'ul khilaf, sudah harus begitu, harus punya fungsi. Biarpun Anda ternyata melihat dia bohong, tapi dia punya bukti. Oh, buktinya bukti palsu, Anda buktikan dong kalau itu palsu, jangan hanya mengatakan bukti palsu, nggak ada ujungnya nanti. Seperti itu. Adapun bagi yang saudara-saudara yang lainnya, ingat, Allah Maha tahu. Jika memang Anda tahu atau pernah mendengar tanah itu sudah diberikan atau dibeli, maka Anda jangan mengungkit-ungkit, jangan Anda ganggu, urusan Anda besar dengan Allah nanti. Ini sebetulnya bukan hanya terjadi kepada saudara kayak tadi itu, bahkan kadang dengan orang luar, bahkan kadang dengan kebaikan. Na'udzubillah, sebuah tempat, bayangkan, diwakafkan oleh orang tuanya untuk sebuah pondok pesantren, dan orang sudah pada tahu, sampai kiai yang diwakafkan dan seterusnya banyak yang tahu. Hanya keterlambatan membuat surat wakaf saja, ikrar dengan lesan sudah ada, sampai dibangun itu kan bukti kalau itu benar-benar wakaf. Ternyata ini yang mewakafkan meninggal dunia. Karena yang wakaf meninggal dunia, sang anak ngerti ini cacat secara hukum. Wah, langsung dijual berapa miliar tuh, naudzubillah. Padahal dia tahu, wah ini khianat anak ini, berhujah karena tidak ada suratnya. Ini sebenarnya bukan urusan keluarga saja, urusan kerakusan, biarpun dengan orang lain juga bisa saja. Di sisi lain, kalau Anda berwakaf dan sebagainya, jangan seksa anak-anak Anda dengan menunda urusan perwakafan, atau Anda hibahkan, selesaikan surat segera. Khawatir anak Anda merebut sesuatu yang seharusnya tidak boleh mereka ambil, padahal sudah diberikan ke masjid. Dia ngerti, hanya karena cacat hukum, maka dia pura-pura tidak tahu. Enggak ada, saya tidak merasa kok. Enggak, abah yang pernah wakaf kok. Enggak memberikan. Padahal dia sebetulnya tahu. Kenapa? Masjid sudah dibangun lama, pondok juga sudah dibangun lama, mestinya kan sudah tahu. Cuman karena ini ada cacat hukum, dia diajari oleh yang ngerti hukum. Enggak bisa itu, enggak sah secara hukum. Enggak sah secara hukum kan bukan berarti enggak sah di hadapan Allah. Akhirnya terjadilah kejahatan-kejahatan semacam itu. Intinya, kuncinya, kalau orang sudah takut kepada Allah, nggak akan melakukan itu. Kalau memang itu Anda beli, Anda sampaikan saja, dan setelah itu persatuan lebih harus dijaga, bukan berebut peninggalan. Kemudian bagi siapapun yang melihat tanda-tanda kejujuran seseorang, ya dimusyawarahkan deh, jangan sampai kita berbuat zalim kepada siapapun. Semoga Allah menjauhkan kita dari kezaliman dan menjauhkan kita dari berbuat zalim dan dijauhkan dari dizalimi. Allah a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.